Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel ini di dalam rangkaian playlist pembahasan kitab Adabul Insan fil Islam. Alhamdulillah, setelah sekian lama sempat off untuk kembali membuat konten terkait kitab Adabul Insan fil Islam. Pada hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk kembali bisa dapat membuat video ini. Alasan mengapa saya sempat berhenti salah satunya karena di dalam membuat kitab ini di dalam proses perekaman kajian ini biasanya saya membacanya terlebih dahulu, kemudian mencari informasi-informasi pendukung. Jadi nggak hanya dengan kitab aja, kitab yang ini. Jadi nggak cuma hanya dari teks kitabnya aja. Maka saya sebelum membuat harus membaca-baca, bisa sekali, 3 kali, sebagai bentuk murojaah. Kan tapi nggak ada waktu untuk itu, dan juga karena ini kitab berbahasa Arab Pegon, Arab Melayu, bahasa Arab yang dibaca tapi artinya itu bahasa Indonesia, jadi saya harus membuat catatan terlebih dahulu. Nah, itu salah satu faktor di antara banyak faktor yang membuat saya terhenti untuk membuat video. Pada hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam pembahasan kitab Adabul Insan fil Islam karya Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga salah satu alasan ya karena saya berada di tempat yang notabene pinggir jalan, banyak suara. Kalau misalnya ada suara-suara yang di luar dari pembicaraan ini, itu salah satu distraksi yang ada. Dan juga mungkin video ini nggak akan diedit, jadi sebagai bentuk efisiensi saya juga nggak akan lama-lama dalam menjelaskan. Saya usahakan maksimal 10 menit saya baca isi dari kitab tersebut, baru nanti akan sedikit saya tambahkan penjelasannya. Qala Syekh Muhammad Al-Hamidi rahimahullah ta'ala wa ardah, dalam pembahasan manusia dijadikan buat beribadah. Beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah akan aku. Aku tidak menghendaki satupun rezeki dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah
pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat yang sangat takut ialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat takut. Jadi mohon maaf kalau misalnya bacanya agak patah-patah karena ada beberapa kata yang nggak kebaca, bukan nggak kebaca sebenarnya, seperti bahasa-bahasa orang dulu yang nggak pernah terdengar lagi di zaman sekarang. Jadi artinya beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan golongan jin dan manusia itu bukan untuk apa-apa, melainkan hanya untuk beribadah. Artinya apa? Jin juga ada ibadahnya. Manusia kita tahu ibadahnya sehari 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 rakaat. Sehingga wajib hukumnya bagi seorang muslim itu sehari semalam membaca 17 kali surah Fatihah. Belum ditambah lagi dengan sholat sunnah lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala betulnya memang hakikatnya nggak butuh kita, nggak butuh ibadah kita. Andai kata Allah Subhanahu wa taala nih seplanet bumi nggak ada yang ibadah kepada Allah, itu nggak menjadikan Allah Subhanahu wa taala berhenti jadi Tuhan. Allah bakal jadi tetap Tuhan, gitu maksudnya. Aku tidak menghendaki satupun rezeki dari mereka. Allah jadi nggak butuh kita, nggak butuh pemberian kita, nggak butuh sodakoh kita, nggak butuh pahala kita. Kurang keras apa coba? Tapi yang Allah mau tuh cuma kita harus taat sama Allah. Allah perintah buat sholat, sholat. Allah perintah buat puasa, ini yang bentar lagi bulan Ramadan, puasa. Pertanyaannya, apakah Allah butuh puasa kita? Kalau misalnya kita seluruh dunia nih, seluruh alam nggak puasa sama Allah, apa Allah berhenti jadi Tuhan? Enggak. Apakah karena puasa kita Allah jadi kaya? Apakah karena amal kita Allah jadi kaya? Enggak. Sebelum kita puasa, Allah udah kaya. Nggak butuh seluruh amalan kita. Tapi Allah minta kita buat taat sama Allah. Yang untung siapa kalau kita taat? Yang untung kita sendiri. Bukan Allah. Kita ngaji, kita puasa bulan Ramadan wajib. Ketika kita puasa bertambah kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepada Allah. Nggak butuh pemberian kita. Allah nggak makan dari makanan kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang malah memberi rezeki kepada mereka. Tuh. Yang mempunyai kekuatan yang sangat takjub lah, yang sangat besar. Musannif di sini melanjutkan ayat inilah yang menjawab pertanyaan buat apakah manusia dijadikan. Kalau misalnya ada yang nanya, manusia dijadiin buat apa sih? Jawabannya tadi, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Ialah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang tahu, musannif mengatakan seperti itu, bahwa dia dijadikan sebagai manusia buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah lebih baik yang tidak tahu daripada yang tahu. Jadi di sini beliau mengatakan musannif
Seorang yang sebelumnya nggak tahu kalau dirinya itu dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Dengan catatan diri orang itu sebelumnya rajin sholat, rajin puasa, menunaikan hak-haknya di dalam agama Islam. Tapi sebenarnya dia nggak tahu tujuan dia itu diciptain untuk apa. Ngerti? Dibandingkan orang yang udah tahu dirinya diciptain buat ibadah, udah tahu buat sholat, buat puasa, suruh zakat tapi dia nggak mau, itu rendah di bawah daripada orang yang rajin ibadah kan tapi dia nggak tahu sebenarnya tujuan hidupnya itu untuk apa. Dan juga amat baik yang tidak tahu apa yang sebenarnya ibadah kepada Allah itu. Tak terasa sudah 10 menit. Jadi kesimpulannya, pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyembahnya? Kita sudah diajari oleh baginda Rasulullah SAW tata cara sholat. Sallu ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Cara beribadah kepada Allah dengan cara salat 5 waktu wajib. Kemudian apa lagi? Puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah di awal atau di akhir menjelang habisnya bulan suci Ramadan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata, itu berasal dari diri saya sendiri, dan kebenaran datangnya hanya dari milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.